Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fina nabiyyahu bi ahsanil aqidah wa rafa'a liwa'aha ba'da syariati wal ghazwah wa ja'ala nutqa wal kalama min wasilati da'watil islamiyah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah lana li futuhil arifin amin ya rabbal. Kita berzikir sebentar dan bertahmid, mudah-mudahan menyambut peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kita yang hadir pada hari ini semuanya mendapatkan berkahnya Allah. Lamandau yang kita cintai ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semuanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula illa billahil aliyil azim. Hadratal mukarramin yang sama-sama kita muliakan, segenap para alim ulama, para asatid, para ustazat, para tuan guru, pimpinan pondok pesantren, yayasan, majelis taklim, majelis zikir, segenap tokoh-tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan, dan segenap dari pengurus PPMA, Persatuan Persaudaraan Mufakat Akasia, yang kita muliakan di sini hadir. Kokolim masih ingat betul ketika Lamandau ini baru pemekaran jadi kabupaten 2004. Kokolim pernah diundang tabligh akbar di Lamandau ini. Waktu itu yang undang almarhum Bapak Haji Hasanuddin yang menjemput Kokolim masih ingat betul 2004, yaitu Al-Mukarram Bapak Haji Darmawi. Pak Haji Darmawi ini adalah ayah dari Abang Ujang Bento, owner dari rumah makan Mahda. Beliau waktu itu masih anggota DPRD. Sekarang hadir tengah-tengah kita Al-Mukarram Bapak Haji Darmawi bersama Bapak Ketua NU kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Hamim. Beliau dua yang jemput Kokolim waktu itu. Masih ingat Bapak Ibu nggih? Kokolim naik seped Bu dari Pangkalan Bun sampai ke sini. Sekarang sudah bisa jalur mobil. Alhamdulillah. Dua tokoh kita ini kita doakan, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Hamim, Bapak Haji Darmawi, kita doakan panjang umurnya, berkah usianya, tetesan keringat perjuangannya Allah jadikan jalan kemuliaan dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Di sini juga hadir tokoh masyarakat kita, pengurus dari Majelis Ulama Indonesia Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Bintoro. Kita doakan beliau juga mata Allahu fi kulli hayatihim. Amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan Bapak Kapolsek kita, Bapak Kapolsek santun Ramadan Supel. Hari ini seharusnya malam weekend, malam Ahad, beliau sudah kembali ke Pangkalan Bun, tempat kediaman beliau. Tapi beliau kan waktu beliau hadir pada hari ini untuk bersilaturahim memuliakan kelahiran baginda Nabi Muhammad, Bapak Kapolsek kita hadir malam hari ini Al-Mukarram Bapak Marzuki. Kita doakan Pak Marzuki, Bapak Kapolsek kita yang soleh,
panjang umurnya, berkah jabatannya, berkah karirnya, wafat insyaallah meraih husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang mewakili Bapak dan Ramil juga hadir nggih, Bapak Letu Budi bersama Bapak Babinsa Regen nggih, bersama dari TNI dan Polri yang hadir pada hari ini, mewakili kepala desa, RW, RT dan sebagainya. Kita doakan tetesan keringat perjuangannya menjadikan jalan kemuliaan dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik yang kita muliakan, wabil khusus Sohibul Bait, segenap pengurus dan panitia yang menyambut safari dakwahnya Kolim pada malam hari ini, yaitu PPMA, Persatuan Persaudaraan Mufakat Akasia. Tadi penasihatnya Al-Mukarram Bapak Haji Musafar atau Bapak Haji Mustar ya. Beliau berhalangan hadir. Ketua PPMA Al-Mukarram Bapak Zainal Ali Abidin. Beliau ini asli orang Gondang Legi Malang. Jadi tahu betul kiainya Kokolim waktu komondok tahfiz di Malang Jawa Timur. Beliau tahu betul tempat pesantrennya Koko di Malang Jawa Timur, yaitu Bapak Ali atau Mas Ali Zainal Abidin bersama pengurus-pengurus dan panitia-panitia semuanya. Berkah dari kerja kerasnya terbentuknya tabligh akbar pada malam hari ini. Kita doakan PPMA bersama pengurus dan panitia-panitia semuanya. Kita doakan tetesan keringat perjuangannya Allah jadikan jalan kemuliaan dunia akhiratnya. Insya Allah semuanya wafat meraih husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kita muliakan, juga pejuang agama kita, pejuang agama Islam kita yang luar biasa, yaitu Rumah Makan Mahda yang banyak mensponsori acara malam hari ini, dari panggung, sound system dan sebagainya. Sponsor dari Rumah Makan Mahda, ownernya Al-Mukarram Bang Ujang Bento bersama sekeluarga, putranya Al-Mukarram Bapak Haji Darmawi. Kita doakan Rumah Makan Mahda sekeluarga dilapangkan rezekinya, dijauhkan dari segala keburukan, didekatkan kepada segala keberkahan. Insya Allah tetesan keringat perjuangannya Allah jadikan jalan kemuliaan dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Banyak tokoh-tokoh yang hadir pada hari ini, para alim ulama satu persatu. Namanya tidak Kokolim sebutkan, tetapi tidak mengurangi rasa hormat, cinta, takzim Koko kepada beliau-beliau semuanya. Cengai itu sunting cimai. Hayya. Witati Allah ya seai wapu congseng Islam saiti jen siang. Ibu bapak kira-kira ngerti apa tidak? Adik-adik ngerti? Hanya mohon maaf, Kokolim ini aslinya Tionghoa. Kokolim asli Tionghoa, asli pakai so tidak pakai sin, asli. Nama aslinya, nama Tionghoanya bernama Lim Hai Tai. Tolong jangan dipanjang-panjangin, Pak. Nggih. Lim Hai Tai. Jangan dipanjang-panjangin ya. Lim itu marga, marganya marga Lim. Orang-orang Tionghoa yang pertama itu marga. Lim Sulyong, Lim Suiking satu marga sama Koko Lim. Ayah Kokolim namanya Lim Guanho. Ayah Kokolim tokoh agama Buddha, kepala wihara yang ada di kota Dumai, Riau, Sumatera. Ayah Kokolim seorang suhu. Suhu itu kalau dalam agama Islam setingkat sama Kiai Sepuh. Kokolim lahir di kota Dumai, Riau, Sumatera. Sekarang domisili Cibubur, Jakarta Timur. Lagi berjuang membangun pondok pesantren tahfiz Al-Quran yang bersanad di Bandung Selatan, Jawa Barat, kampung istri yang tercinta. Kokolim lagi dari keluarga yang paling kecil. Adik-adik, Bu, Pak, Kokolim satu bapak satu ibu, cuma 10 bersaudara.
Yang sudah masuk Islam 8 orang, sama ibu sudah 9. Alhamdulillah. Yang 2 masih beragama Buddha. Doakan yang 2 lagi, salah satunya anggota DPRD yang ada di Riau. Semoga Allah berikan hidayah Allah. Jadi Kokolim ini aslinya Tionghoa. 1994 naik kelas 3 SMP, umur 15 tahun Kokolim memilih menjadi umat baginda Nabi Muhammad, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Begitu masuk Islam namanya diganti Muhammad Usman Ansori. 2005 mulai berkiprah dakwah di layar kaca. 2005 pertama sebagai finalis Dai TPI yang pertama tahun 2005. Pak, sekarang TPI sudah berubah menjadi apa? NMC TV. 2005 TPI mengadakan 3 audisi. 1 API, Akademi Pelawak TPI, yang terkenal siapa? Sule dan Rina Nose. Yang kedua ada KDI, Kontes Dangdut TPI, yang terkenal siapa? Nasar. Yang ketiga ada Dai. Kokolim ini finalis Dai-nya Bapak Ibu. Jadi satu letting sama mereka, Kokolim di Dai-nya. Membawa Provinsi Riau Sumatera, finalis yang membawa Provinsi Riau Sumatera. Sekarang aktifnya di Damai Indonesia Kutiviwan bersama ustadz-ustadz yang lain bergantian. Yang lebih sering juga kadang-kadang di tamu spesial di Islam itu Indah, mendampingi Ustadz Maulana yang ada di Trans TV dan macam-macam televisi, termasuk sebagai aktor di FTV, peran kiai dan sebagainya, ayah bunda, TikTok, sosmed, Instagram, YouTube dan sebagainya. Ketika di masyarakat, di sosial media, yang Kokolim perkenalkan nama Tionghoa, tapi marganya Lim. Tidak mau panggilan Atai. Kalau panggilan Atai sukanya dipleset-plesetin. Lim saja, Bu. Panggil saja biar lebih akrab Koko. Koko Lim, artinya Abang Lim, Mas Lim, AA Lim, bukan Lim. Hanya. Apa kabar Bapak Ibu semuanya Pak Bu? Apa kabar? Dos budi kabare Bapak Bu saya Bapak Ibu J. Mereka kuatah tiang Jawi J. Kalau niki sakit ngomong Jawi sing kromo inggil G. Nate mondok wonten Malang Jawa Timur kali tahun wonten meriko G. Pak Kapolsek saking Semarang Jawa Tengah G. Pak Bintoro Pak Bintoro saking Joporo Pak G. Mereka kuatah tiang-tiang Jawi Bapak Ibu G. Bapak Ibu apa kabar semuanya? Malam ini sudah malam ke-30 di bulan Safar. Berarti bulan Safar sudah di penghujung malam ini, besok tanggal 30. Lusa sudah masuk tanggal 1 Rabiul Awal 1448 Hijriyah. Pak, Rabiul Awal adalah bulan kelahirannya Kanjeng Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul Pak Bu? Baginda Rasul lahir pada hari apa? Lahir pada hari Senin. Baginda Nabi Muhammad selalu berpuasa di hari Senin. Ada puasa sunnah Rasul, namanya puasa sunnah Rasul Senin dan Kamis. Kenapa baginda Nabi Muhammad selalu berpuasa di hari Senin? Salah satunya alasannya beliau memuliakan hari kelahiran beliau. Jadi baginda Nabi Muhammad sendiri memuliakan hari kelahiran beliau. Jadi kalau kita umat Nabi Muhammad juga memuliakan kelahiran Nabi Muhammad, alias memperingati Maulid Nabi, maka juga tidak disalahkan. Bu, dengan peringatan Maulid Nabi ini mudah-mudahan satu, kita bisa mempererat tali silaturahim. Yang kedua, kita bisa menambah wawasan ilmu agama kita. Kita menambah cinta kepada baginda Rasulullah, bahkan bisa menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan kita. Kita contoh akhlak baginda Nabi Muhammad, insya Allah hidupnya berkah. Bapak Ibu mau berkah apa tidak? Adik-adik dengarkan ya.
malam ini spesial. Nanti Kokolim ceramah Pak dengan metode yang berbeda Bapak Ibu. Oke? Kokolim akan ceramah dengan metode cerdil. Apa cerdil? Ceramah dengan ilusi. Ilusi itu dengan filosofi sulap-sulap yang spektakuler. Laksana Sunan Kalijaga yang berdakwah menggunakan gamelan dan wayang sebagai media dakwah. Kokolim ceramah juga pakai media sulap-sulap yang spektakuler. Malam ini insya Allah spesial buat PPMA ini Pak Lemandau ini. Koko tampilkan nanti sulap yang 2 sulap Bapak Ibu. Okay? 2 sulap yang spektakuler sebagai filosofi dakwah. Kita ambil hikmah dari filosofi sulap yang kau mainkan pada malam hari ini. Bapak Ibu, dulu yang rajin nonton Kokolim di Indosiar dikontrak selama 7 tahun. Programnya Obat Hati, tayangnya setiap Sabtu subuh. Presenternya Rina Nose ketika masih berjilbab. 2017 programnya sudah selesai. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Ahad programnya Mama Dede. Yang Sabtu spesial programnya Koko, namanya Obat Hati. Selalu ada sulap-sulap yang spektakuler sebagai filosofi media dakwah. Di Islam itu indah, sering kau tampilkan ayah bunda. Yang tidak pernah kau tampilkan hanya ketika dakwah di Damai Indonesia ku TV One. Kokolim ceramahnya tak pakai sulap karena waktunya memang terbatas. Ayah bunda, Pak Bu, Mbak Bu, Kokolim mau tanya mau berkah apa tidak? Mau berkah? Kenapa kita pilih berkah Bapak Ibu? Nanti Pak ceramah ini 1 jam bersama Koko nggih. Ceramah itu ada 3 Pak. Kalau bisa nanti pulang 3-3-nya kita dapatkan Pak Bu nggih. Dakwah minimal ada 3. Mudah-mudahan 3-3-nya kita dapatkan. 1 dakwah bilisan. Dakwah bilisan itu ceramah dengan lisan Bu. Pidato, khutbah, ceramah itu bagian dakwah bilisan. Waktunya terbatas Pak Bu nggih. Paling hebat cuma 1 jam Bapak Ibu. Lewat 2 jam matanya berubah jadi 5 watt Bapak Ibu. Karena dakwah bilisan memang tidak efisien. Bisa masuk kanan keluar sebelah kiri, lumayan. Ini masuk kanan keluar sebelah kanan, tak singgah sama sekali Bapak Ibu. Yang kedua ada dakwah namanya bil kolam. Dakwah dengan cara menulis Pak. Itulah dakwah yang paling efisien. Dakwah bil kolam itu dengan dakwahnya menulis. Kitab, buku, karya-karya dakwahnya Pak, itu dakwah yang paling efisien. Hari ini Koko bawa dakwah bil kolam Bapak Ibu. Ya Bung Ge? Ini ada buku Pak, dakwah bil kolam yang Koko tulis selama 17 tahun. Judulnya Rahasia Menggapai Keberkahan. Bapak Ibu, ini dakwah bil kolamnya Koko Bapak Ibu. Bikin tesis S2, skripsi S1 Institut PTIK Jakarta tak sampai 5 bulan. Bikin buku ini 17 tahun. Apa yang lama? Bukan menulisnya. Yang lama itu mengamalkan isi dari buku ini Bapak Ibu. Dapat Quran, dapat hadis yang mengajarkan tentang keberkahan dan amalan-amalan yang mendatangkan berkah. Koko amalkan dulu sampai terbukti keberkahannya, langsung Kokolim pribadi rasakan. Koko tulis di buku ini Pak. Jadilah ini buku salah satu pengalaman spiritualnya Kokolim. Ini sudah tangan jamaah, alhamdulillah sudah lebih dari 1 juta eksemplar. Tak ada di Gramedia, tak ada toko buku Bapak Ibu, karena memang tidak jual beli Bapak Ibu. Okay? Ini buku tidak berniaga sama manusia, tapi bukunya dikasih sebagai cindera mata bagi hamba Allah yang berjuang membantu agama Allah. Pak nggih, cindera mata Bapak Ibu berniaganya kepada Allah itu mencari berkah. Ayah Bu, nanti kalau di sini ada yang punya hutang Pak, dengarkan Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan ceramah malam hari ini Pak, nanti semua yang hadir Pak akan dapat solusi dari segala masalah kehidupannya insya Allah. Mau apa tidak? Yang nanti yang punya hutang, nanti hutangnya akan dibantu sama Allah cepat lunas, cepat selesai Bapak Ibu. Nanti Bapak bantu amalkan ini Pak. Ini ada amalannya Pak, yang langsung yang ngajarin baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Koko sudah amalkannya, Koko sudah mengamalkannya. Demi Allah Bapak Ibu sudah terbukti keberkahannya. Nanti kalau ada yang STMJ sudah tua masih jomblo, ada apa?
Ada yang belum ketemu jodoh di sini? Single parent, duda atau janda, atau ibu bapak punya anak sudah usia, kok belum ketemu jodoh? Tahu usah galau, apalagi andilau antara dilema dan galau. Ini ada amalannya Pak. Allah ajarkan dalam Al-Quran kepada Nabi Musa Bapak. Amalkan nanti Bung Ge. Nanti Allah kasih jodoh yang terbaik, menantu yang terbaik, punya besan yang terbaik insya Allah. Nanti di sini kalau ada yang bisnis, berternak, berkebun, dagang, wirausaha, apapun bisnisnya, yang penting baik dan halal. Insya Allah makin lancar, makin berkah. Siapa yang lagi berkarir, karirnya, jabatannya semakin berkah. Ini ada amalannya Allah ajarkan kepada Nabi Sulaiman di dalam Al-Quran. Nabi Sulaiman nabi yang paling kaya, nabi punya kerajaan Pak. Bu, Nabi Sulaiman ternyata mengamalkan amalan ini. Bantu Bapak Ibu nggih. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Nanti di sini ada yang sakit-sakitan, sudah berobat belum diangkat sakitnya. Insya Allah malam ini akan dapat solusi. Sakitnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong bantu dengan ruqyah syar'iyah, jampi-jampinya dengan Al-Quran. Wa nunazzilu minal Quran. Quran kami turunkan kata Allah. Pertama, ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Nomor satu, obat dari segala macam penyakit. Kedua, rahmat buat seluruh alam semesta. Nanti ada tata caranya ayah bunda. Bahkan nanti siapa yang belum berangkat ke tanah suci, insya Allah tak akan meninggal dunia sebelum Islamnya sempurna. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fisilmi kafah, berislamlah kalian Islam yang sempurna kata Allah. Islam yang sempurna, tunaikan rukun Islam sampai yang terakhir. Yang kelima berangkat ke tanah suci. Tak bisa haji besar, minimal haji kecil. Pak, tolong bantu amalan di sini, nggih. Di sini ada solawat hajiyah, solawat khusus biar nanti Allah mudahkan berangkat ke tanah suci. Amalkan ya Pak Bungge, nanti biar meninggal Islamnya sudah sempurna, tak punya beban, tak punya kewajiban sebagai seorang muslim. Karena muslim Allah perintahkan berislam yang sempurna. Nanti kalau sudah berangkat ke tanah suci Pak, minimal haji kecil bernama umroh Ibu nggih. Nanti dapat panggilan Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ibu nggih, kembalilah kalian kepada Allah dengan ridho dan diredoi. Masuklah ke dalam surgaku bersama hamba-hambaku yang soleh. Pak Bungge, Bapak Ibu, ini dakwah bil kolam Pak. Nanti koko tinggalkan sebagai cindera mata, nggak jual beli Bapak Ibu. Ayah Bunda, yang ketiga dapatkan dakwah bil hal. Itu jantungnya. Bil hal adalah praktek dan amalkan. Tolong Bapak Ibu nanti ceramah ini tolong diamalkan, nggih Pak. Ilmu tak diamalkan seperti pohon yang tak berbuah. Malam ini kita akan amalkan 3 dakwah Bapak Ibu, nggih. Nanti dapat dakwah bilisan ceramahnya Kokolim. Yang kedua dapat dakwah bil kolam, pulang bawa buku yang kau teliti 17 tahun nih Bapak Ibu. Yang ketiga nanti kita praktek ayah bunda. Insya Allah nanti hidupnya berkah dunia dan akhirat. Pertanyaannya, mau berkah apa tidak? Pak Bu, mau berkah apa tidak Bu? Mau berkah nggih? Kenapa kita pilih berkah? 17 tahun kokon tiba orang yang berkah rata-rata nanti matinya husnul khotimah. Matinya cakep Pak. Orang yang matinya husnul khotimah, tempat kembalinya adalah surganya Allah. Kokoli mau tanya kepada bapak-bapak dulu nggih sebelah kanan. Jawab dengan jujur ya Pak ya. Jangan ada dusta di antara kita. Pak, mau masuk surga apa tidak? Adik-adik, ibu, yang koko tanya bapak-bapak. Nggih, yang ibu-ibu tak boleh nyaut dulu ya Bu nggih. Kan ibu belum ditanya Bu. Yang ditanya bapak, bapak-bapak. Nggih, mohon maaf nih Mas Ali Zainal. Kalau masalah masuk surga, Kokolim gak pernah tanya kepada ibu-ibu Pak Yai. Kenapa? Karena ibu-ibu yang hadir sudah kelihatan ibu-ibu calon-calon penghuni surga. Dari tadi Kokolim nyampe di sini, Kokolim tak salah lihat. Koko lihat ibu-ibu, mbak-mbak, kakak-kakak yang ada di sebelah kirinya Kokolim, semuanya wajahnya penuh bercahaya.
karena kena sinar lampu. Insya Allah calon penghuni surga. Bapak Ibu mau masuk surga apa tidak? Pokoknya apa nggih? Bapak Ibu sekali lagi mau masuk surga apa tidak? Hari ini Koko sampaikan 2 kunci pasti masuk surga Bapak Ibu. Karena kuncinya dari Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, 2 saja Pak nggih. Bu, 1, siapa yang mau masuk surga? Surat Ali Imran 133 Allah berikan kunci. Uiddas lil muttaqin. Surga itu Allah ciptakan untuk hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah. Pak, siapa yang mau surga? Gerbang yang pertama harus menjadi hamba Allah yang bertakwa. Apa ciri-ciri orang yang bertakwa? Allah teruskan lagi Pak Bungge, surat Ali Imran 133. Teruskan nggih. Alladzina yunfikuna fisarra wadarra. Ciri-ciri orang yang bertakwa, dia selalu bersedekah Pak, membantu agama Allah, namanya sedekah. Wa tujahiduna fi sabilillah. Berjuanglah kalian untuk membantu agama Allah Pak. Berjuang di jalan Allah itu namanya sedekah. 1 bi amwalikum, dengan duit harta yang kita cari selama ini Bapak Ibu. Oke? Yang tak punya harta, yang sakit-sakitan, sudah tua, tak bisa bekerja menghasilkan duit, maka yang sedekahnya yang kedua bi anfusikum, dengan jiwa raga. Ya Pak nggih? Pertama harta dulu Pak nggih. Harta tak bisa baru jiwa raga. Jiwa raga 1 tenaga. Tenaga tak bisa dengan pikiran. Dengan pikiran Pak kasih ide-ide yang terbaik. Orang semakin tua dia semakin lemah, tak bekerja menghasilkan duit, tapi pikirannya semakin cemerlang Bapak Ibu, semakin banyak pengalaman dan makan garamnya. Sedekah dengan pikiran. Nggih, Kokolim saya sudah tua malas mikir. Sedekah dengan doa. Doa itu adalah sedekah. Semakin tua semakin mustajab doanya, semakin banyak amal-amal ibadahnya. Kokolim saya tak bisa doa. Yang keempat, sedekahnya dengan senyuman. Gampanglah tersenyum walaupun sudah tua bangka, gigi ompong tinggal 2, senyum Bu. Pak nggih, Bapak lihat orang beramal soleh Pak dengan hartanya Pak. Bapak tak bisa sedekah dengan harta, sedekah dengan doa, minimal gampang tersenyum. Senyum Pak, Masya Allah. Karena kata Rasul, senyummu kepada saudaramu laka sodako, bernilai sedekah bagimu. Kokolim, saya tak bisa senyum. Yang nomor 5 Bapak Ibu, sedekah harta tak bisa. Sedekah jiwa raga, tenaga tak bisa, pikiran tak bisa, doa tak bisa, senyum tak bisa. Yang kelima, Bapak Ibu silakan mati. Mati ya Pak ya. Kalau dia sudah mati tak bisa tersenyum yang berikutnya Pak. Sudah tegang dia Pak. Sudah kaku nggih? Makanya rata-rata nanti manusia kalau sudah mati, ajal sudah datang, semuanya merengek-rengek kepada Allah, minta ditunda ajalnya. Apa yang dia minta? Supaya dikasih kesempatan untuk bersedekah. Ya Pak nggih? Baca Al-Munafikun Pak, surat Al-Munafikun ayat 10. Sedekahkanlah sebagian duit yang kau cari selama ini untuk membantu agama Allah sebelum ajal datang menjemput kalian. Kalau ajal datang kepada kalian, semuanya akan berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, coba kau tunda ajalku sebentar saja ya Allah. Kalau kau tunda ya Allah, fa as-sadaqah, aku pasti akan benar-benar bersedekah, membantu agamamu ya Allah, dan pasti akan beramal soleh. Bapak Ibu, Pak, kenapa yang diminta sedekah Pak? Bu, Pak, sedekah nomor 1 ada dengan harta Bu, bi amwalikum. Kenapa? Karena harta itu, duit itu lambang sukses. Ya Pak nggih? Lambang sukses ya Bu nggih? Bu, sukses itu bisa kita nikmati cuma hidup di alam dunia Pak. Sementara berkah dunia, alam kubur sampai nanti alam akhirat. Sukses itu lambangnya ada di DUIT, yang dibaca duit. Ibu tahu duit Bu? Tahu duit? Tahu?
100.000 warnanya apa? Kalau hijau duit berapa? Sekarang duit 50.000 warnanya apa? Ibu-ibu, adik-adik, namanya tawadud. Tahu warna duit? Tawadud tahu warna duit? Kalau duit yang warnanya abu-abu, abu-abu kata orang Jakarta tak jelas. Abu-abu artinya tak jelas. Duit yang warnanya abu-abu duit berapa? Adik-adik pasti tahu ya, 2.000 warnanya abu-abu ya. Karena tiap hari pegangnya duitnya warnanya abu-abu. Abu-abu tak jelas Pak. Pak, Bapak kalau sudah menjelang maghrib, kita ini kalau sudah tua, Pak Haji Darmawi, Pak Kiai Hamim Pak Kiai Bintoro, kita ini kan sudah tua Pak G. Kalau tua ini Pak, mata sudah mulai rabun Pak G. Apalagi kalau orang tua Bu, bulan puasa, perut lapar puasa dia Pak G, mata tambah rabun ya Bung G. Kadang-kadang lihat kecoa Pak dikira korma Bapak Ibu. Kalau yang sudah tua-tua Pak, tolong kalau sudah malam, duit 2.000 jangan disatukan sama duit 20.000. Jangan disatukan ya Pak G. Bapak nanti suka tertukar Bapak Ibu. Karena 2.000 warnanya abu-abu, tak jelas Bapak Ibu. Bapak Ibu kau mau tanya G? Pak Bu, kalau kerja cari apa Pak? Mau dagang kayak nelayan, kayak berternak, kayak berkebun, kayak PNS, kayak pegawai biasa, kayak kerja cari apa? Cari duit G. Duit itu bagian rezeki. Rezeki dari siapa? Rezeki dari siapa? Yakin dari Allah? Kalau yakin rezekinya dari Allah, suatu hari Allah minta lagi sebagian rezeki titipan Allah untuk membantu agama Allah, namanya sedekah. Satu, bantu para pendakwah mensiarkan agama Allah, bantu rumah tafid, pesantren tafid, pondok pesantren, yayasan Islam, dan sebagainya Bapak Ibu. Bapak disuruh sedekah. Kira-kira Pak, kalau di kantong Bapak Ibu ada warna merah, biru, hijau sama abu-abu, yang sering dikeluarkan yang warna apa? Jujur aja Pak, pasti yang Bapak keluarkan yang warnanya abu-abu. Makanya rezekinya kadang-kadang juga abu-abu, tak jelas Bapak Ibu. Pak Bu, malam ini Pak, duit yang lama sukses koko aja nanti rubah jadi berkah nggih. Pak, duit yang Bapak cari selama ini Bu, bukan hanya bisa dinikmati cuma di dunia, tapi nanti di dunia alam kubur sampai nanti alam akhirat. Bapak Ibu, Kokoli mau tanya nggih, malam ini yang hadir malam hari ini Koko minta kepada Allah, yang hadir malam hari ini semuanya Allah kasih rezeki yang berlimpah. Amin. Rezekinya semakin banyak. Amin. Mau Pak Bu? Tapi nanti tolong amalkan yang diajarkan oleh Allah Pak G. Siapa yang mau rezekinya dikasih besar sama Allah, mulai malam ini tolong tanam keyakinan Pak. Kalau kerja cari duit, duit itu bagian rezeki, rezekinya dari Allah. Kalau diminta membantu agama Allah, sedekah, siapa yang mau dikasih rezeki yang besar, tolong sekali-kali beranikan keluarkan sedekah yang besar. Sedekahnya bedain Pak, sekali-kali beranikan sedekah yang besar, tapi dalam hati anggap kecil. Duit yang besar Bapak sedekahkan suatu hari, insya Allah akan betul-betul jadi kecil Pak. Bapak infak keliling 100.000, 50.000, besar anggap kecil. Duit 100.000 suatu hari akan jadi kecil Bapak Ibu. Kenapa jadi kecil? Allah kasih rezeki yang besar ayah bunda. Okay? Bapak berani sedekah 5 juta, 10 juta, 3 juta, besar anggap kecil. Duit yang besar Bapak sedekahkan suatu hari akan jadi kecil Pak. Kenapa? Allah kasih rezeki yang besar. Orang Islam dermawan, dia sedekah bangun pesantren 1 miliar 100 juta, bagi dia kecil Pak. Kenapa kecil? Ternyata rezekinya besar Pak. Dia punya perusahaan dan sebagainya. Okay? Siapa yang ngajarin? Allah. Buktinya hadis qudsi. Hadis qudsi adalah firman-Nya Allah disampaikan melalui lisan Nabi Muhammad. Namanya hadis qudsi. Ana inda zanni abdi. Aku berbuat sesuai sangkaan hambaku. Kau kerja cari duit, duit rezeki dari Allah. Ketika sedekah membantu agama Allah yang besar kau anggap kecil, duit yang besar kau sedekahkan suatu hari akan jadi kecil. Kenapa? Allah kasih rezeki yang besar. Pak, halo, Ibu,
Kita kembali 3 bulan sebelumnya Pak. Ada namanya setahun sekali orang Islam merayakan hari raya Idul Kurban Pak. Setahun sekali nggih. Kurban itu yang syah paling kecil adalah domba atau kambing. Ya Pak nggih. Yang punya sapi ontak monggo Bapak Ibu nggih. Yang paling kecil adalah domba. Pak, domba itu harganya berapa? Paling kecil Pak 2.500.000 setahun sekali. Harus berani Pak nggih sedekah kurban Pak. Setahun sekali 2.500.000 beranikan Pak. Anggap kecil. Duit yang 2.500.000 Bapak kurbankan, Bapak sedekahkan, suatu hari akan jadi kecil. Kenapa? Allah kasih rezeki yang besar Bapak Ibu. Ya Pak nggih. Kita beli handphone 3 juta, 2 juta, kecil kokolim. Ketika sedekah Pak 100.000 kok gede amat ya. Makanya rezekinya tak pernah besar Bapak Ibu. Bu, duit itu lambang sukses nggih. Rubah jadi berkah Pak nggih. Kalau orang Cina Muslim Pak, sukses itu rubah jadi berkah Pak. Orang Cina itu punya prinsip ya Pak Bung nggih. Khoun taiun chong mai jia chi kang lai kia. Kalau Bapak bekerja cari duit, kadang-kadang bernasib baik atau bernasib buruk, tetap jalani kehidupan ini penuh bersyukur dan penuh teratur Pak. Tetap bersyukur ya Pak Bung nggih. Bu, tetap bersyukur Pak nggih. Kenapa? Sahun titu cia 30% itu adalah nasib. Cethon ko papia 70% itu adalah hasil dari kerja keras Bu. Orang-orang Cina itu sukses Pak. Nasib bagi mereka 30%, 70% itu adalah hasil dari kerja keras. Ya Pak nggih? Makanya katanya aipia cia eya. Maka capek-capek dulu, kerja keras dulu Bapak. Nanti baru bisa makan yang enak-enak. Wa mal ladzatu illa ba'da ta'bi. Tak ada suatu kenikmatan, tak ada suatu kebahagiaan yang bisa kita dapatkan kecuali dari hasil kerja keras Pak. Bersusah payah terlebih dahulu, berakit-rakit kemudian berenang-renang, berakit-rakit ke tepian, berenang-renang ke hulu, bersakit-sakit, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, senangnya nanti kemudian ya Bung nggih. Itu syair orang Cina Pak nggih. Makanya kalau mau sukses rubah jadi berkah, prinsipnya hidup miskin jangan salahin Tuhan. Mau kaya harus banting tulang. Semua orang lahir pasti telanjang. Tidak ada yang bawa uang. Yang kaya tak boleh pelit-pelit. Hanya ada yang miskin jangan putus asa. Harta kita tak boleh disimpan-simpan saja. Sedekah ditambah pasti harta nambah, karena pasti jadi berkah. Iya. Bapak Ibu mau berkah? Ayo malam ini Bu, Pak, Bapak kalau mau surga kuncinya ciri-ciri pertama adalah sedekah. Yang kedua kata Rasul, siapa yang mau surga? Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, dia contoh akhlak Nabi Muhammad. Jadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladannya, suatu bukti dia telah mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang telah mencintaiku, dia berhak nanti bersamaku di dalam sorga. Bu, contoh Nabi Muhammad ya Bung nggih. Baginda Nabi Muhammad gampang bersedekah Bung nggih. Pak, lihat Siti Khadijah Bu. Siti Khadijah istri pertama baginda Rasul, hartanya habis Bapak Ibu. Sedekah dengan harta membantu dakwanya baginda Nabi Muhammad, habis hartanya. Makanya Siti Khadijah wanita yang pertama kali masuk surga. Kenapa? Sedekahnya Pak dengan hartanya luar biasa Bapak Ibu. Bung nggih, Bapak Ibu. Satu, jadi hamba Allah yang bertakwa, ciri-ciri sedekah Pak, bantu agama Allah. Yang kedua, hidupkan sunnah Rasulullah ya Pak nggih. Contoh aja Pak, sunnah Rasulullah gampang sedekah, karena kita sama Nabi Muhammad cuma beda sedikit Pak. Pak, Bu, kita sama Nabi Muhammad cuma beda sedikit nggih.
Kalau Nabi Muhammad sedikit-sedikit bersedekah Pak. Kalau kita sedikit sedekah. Betul enggak Bu? Baginda Nabi Muhammad sedikit marah. Kalau kita sedikit-sedikit marah. Nabi Muhammad sedikit tidur Pak. Kita sedikit-sedikit tidur. Nabi Muhammad sedikit makan. Kita sedikit-sedikit makan. Betul enggak Pak? Ini makanan di mana-mana Bu. Alhamdulillah. Boleh nggak? Boleh. Isi jasmani, isi rohani. Yang hari ini menyiapkan konsumsi panitianya Bu. Ya Bu, warung Mahda dan semua hamba-hambanya akan konsumsi Bu. Allah ganti rezekinya berlipat ganda insya Allah. Yang jelas kita sama Nabi Muhammad cuma beda sedikit. Nabi Muhammad sedikit-sedikit mikirin umatnya. Kita sedikit mikirin umat. Bapak Ibu, sebelum kita praktek sudah ceramah hampir 30 menit. Kita akan cerdil Pak. Sukses lambangnya duit. Rubah jadi berkah. Ini satu gepok duit. Bawa dari Jakarta. Maaf, salah ambil Bapak Ibu. Ya sudah, nggak masalah ya. Ini sulap yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua nanti Koko pengen masukin handphone Bapak Ibu di dalam air mineral ayah bunda tercinta. Kita lihat ini namanya apa Pak Bu? Tisu apa duit? Tisu. Yang mengatakan ini tisu alhamdulillah tandanya masih hidup. Dia bisa membedakan mana tisu mana duit. Kalau kita masih hidup itu tandanya Allah masih beri kita kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kolib minimal cuma 2. 1, dirikan sholat 5 waktu sebelum kita disolatkan. Pak, dirikan sholat ya Pak sebelum kita disolatkan. Kalau sudah sholatkan namanya mati. Yang kedua dikasih kesempatan untuk bersedekah, membantu agama Allah sebelum ajal datang menjemput kita. Ya Pak Bung sholat dan sedekah. Sholat wajib, sedekah wajib. Sedekah wajib namanya zakat. Zakat sedekah wajib. Perintah Allah aqimus sholah wa atuz zakah. Jadi kau sholat tunaikan zakat. Yang punya pekerjaan tetap, penghasilan tetap, sholat wajib dikerjakan, sedekah wajib tolong diamalkan. Keluarkan sedekah hartanya Pak 2,5%. Yang kerjanya serabutan, sholat wajib dikerjakan, sedekah semampunya. Yang sudah tak bisa bekerja, sakit, sudah tua, tak punya penghasilan, sedekah 5 waktu dikerjakan, sedekah dengan jiwa raganya. Bapak Ibu, sholat dan sedekah kalau kita masih hidup. Ini bisa apa duit? Koko panggil satu orang Pak, satu pemuda di sini Pak. Siapa? Yang dari Marawis saja ya. Satu tim Marawis boleh deh ke sini deh, satu orang. Yang siapa yang paling besar badannya Pak? Ini ya Pak, ini masih muda nih, sini. Cepat. Koko sudah ceramah 35 menit, sini. Malam ini spesial Pak Bung Bapak Ibu, nanti jangan bubar tutup dengan doa Bapak Ibu Sini, sebelah kiri Nanda, sebelah kiri. Koko tanya namanya siapa? Farhan. Muhammad Farhan. Farhan sebagai saksi ini tisu apa duit Farhan? Tisu. Coba ambil satu Farhan, tarik pelan-pelan. Tisunya masih baru. Jangan dilipat, jangan dirobek, jangan lap ingus, Tisunya masih baru. Farhan, kalau itu tisu Farhan, ini Koko ambil sekarang nih ya. Ini namanya apa nih Farhan? Ini namanya apa? Ini korek api gas. Warnanya merah karena kita lagi habis peringatan 17 Agustus. Bendera kita merah dan putih. Ini asli Pak, asli ya. Pegang Farhan, korek apinya maaf tangan kiri ya. Tisunya Koko pegang ujungnya saja ya. Sini Farhan, sebelum Koko main sulap yang spektakuler, Farhan coba korek apinya tolong nyalain dulu. Asli nyalain. Nyala. Oke, matiin Farhan, matiin. Farhan, sebelum main sulap yang spektakuler, tolong korek api gasnya Farhan pegang 2 tangan, pakai 2 jari, patahkan jadi 2 bagian dengan jarinya Farhan. Patahkan 2 bagian, pakai jari, patahin seperti Farhan mematahkan pulpen. Betul. 1, 2, 3, patahin Farhan. Yang kuat. Bisa nggak Farhan? Patahin. Susah. Bisa apa enggak? Nggak bisa ya? Nggak bisa ya.
memang tak ada yang bisa mematahkan korek api gas dengan jari, tak ada yang bisa. Jangankan Farhan, Bina Ragawan pun yang badannya besar koko tantang tak ada yang bisa patahkan. Kalau Farhan bisa patahkan, nanti Farhan namanya berubah jadi nama Cina. Nama Cinanya berubah menjadi Lu King Kong. Lu King Kong. Kalau King Kong pasti patah Pak nggih. Artinya begini Pak Kapolsek, Pak Kiai, sebelum koko main sulap yang spektakuler, koko panggil Farhan ke depan, minta tolong cek dan recheck. Karena sulap-sulap yang spektakuler sebelum kita tampilkan cek dan recheck. Sulap-sulap yang tak boleh disentuh namanya sulap tradisional. Punten ya Pak nggih, nyuwun sewu nggih, kokolin tak main sulap yang tradisional Pak. Semuanya spektakuler. Sebelum koko tampilkan, setelah tampilkan silakan cek dan recheck. Asli Farhan ya? Asli. Sekarang nyalain Farhan. Koko bakar tisu. Solawat ya. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Bakar Farhan. Ini duit 50.000 asli, pegang Farhan. Farhan, ini korapi gasnya ya. Coba duitnya asli apa palsu? Tolong Farhan terawang ke lampu. Terawang Farhan, terawang. Farhan, itu duitnya asli apa palsu? Asli. 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 Kalau asli pakai shot, asli. 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 Makhrajnya sudah lumayan bagus. Nanti kalau mau jadi santrinya kok di Bandung bisa ya. Oke, Farhan, tangan kiri pegang duit. Sudah? Yang kanan begini, yang kanan ke depan. Farhan pegang kepalanya, Koko pegang ekornya. Satu dibagi dua, genggam yang kuat. Sudah ya? Duitnya turun aja Pan, turunin. Farhan, korek api gasnya sekarang Koko yang bengkokin. Farhan tadi tak bisa ya. Sekarang Koko yang bengkokin. Koko patahkan bisa ini. Tapi nanti kalau dipatahkan khawatir gasnya muncrat. Kita bengkokin aja ya. Farhan tadi nggak bisa? Oke, Bapak Ibu, bantu Kokolim dengan solawat J. Solawat singkat dan padat. Bapak Ibu, siapa yang cinta kepada Nabi Muhammad, kata Siti Aisyah, buktikan faqada kasura alaihi sholah. Bukti cinta Nabi Muhammad, perbanyak membaca solawat kepada baginda Nabi Muhammad. Oke? Solawat singkat dan padat. Harus ada kalimat sholli wasallim. Dalilnya Al-Ahzab ayat 56. Al-Quran nggih, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah beserta para malaikatnya senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, perintahnya cuma dua, sallu alaihi wasallimu taslima. Pak, ada kalimat sallu wasallimu. Kalau Bapak baca seorang diri, sholli wasallim. Mau pakai sayyidina, monggo. Yang tidak pakai sayyidina, monggo. Dua-duanya boleh. Yang penting sempurnakan Ibu nggih, ada sholli wasallim. Bapak wasalimnya boleh terakhir Pak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Yang penting ada sholli wasallim. Bu, sholawat ya, singkat dan padat ya. Allahumma sholli wasallim ala Sayyidina. Kalau sulap bacanya mantra yang kompak. Salabin jadi apa? Astaghfirullahalazim. Adik-adik, Bu, orang Islam tuh nggak boleh baca mantra. Ya Allah, kompak lagi. Baginda Nabi Muhammad tak pernah mengajarkan umatnya agar baca mantra. Orang Islam bacanya Al-Quran dan sholawat. Kokolim mencoba merubah sulap-sulap yang tidak islami menjadi sulap-sulap yang islami agar diberkahi oleh Sang Ilahi. Trans TV memberi julukan kepada Kokolim pesulap syariah. Kenapa pesulap syariah? Semua mantra-mantra Koko rubah jadi sholawat. Farhan, sudah bengkok apa belum Farhan? Belum. Belum. Karena memang belum Koko bengkokin. Atrasinya belum mulai Pak. Lihat Pak Babinsa belum bengkok ya.
Pak Kapolsek belum bengkok ya Pak ya, karena belum dibengkokin Pak, nggih. Kita bengkokin sekarang. Farhan genggam yang kuat. Sekarang koko bengkokin ya, yang lain tenang Pak. Cukup koko yang baca sholawat ya. Koko ini banyak mengamalkan semua sholawat Pak. Semuanya alhamdulillah sudah koko rasakan Pak keajaibannya Bapak Ibu. Ada di bukunya koko limpah. Siapa yang mau berangkat ke tanah suci Ibu, Allah mudahkan sekeluarga nanti mudah berangkat ke tanah suci Pak nggih. Bapak bisa haji minimal bisa umroh. Allah kasih lapang rezeki Ibu. Tolong bantu sholawat hajiah, sholawat khusus. Allah mudahkan berangkat ke tanah suci. Amalkan sholawat itu Bu nggih. Nanti ada di bukunya Koko Limpa. Ponakan-ponakan Koko Limpa dari Riau Pak, semuanya mayoritas sudah masuk Islam Bu. Alhamdulillah Bu, semuanya sudah berangkat ke tanah suci Pak. Kenapa? Berkah sholawat yang koko amalkan ayah bunda nggih. Allah kasih lapang rezeki Bapak Ibu. Pegang Farhan ya, Farhan. Sholawat singkat dan padat. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Barokah sholawat yang sering koko amalkan. Ini bengkoklah engkau. Pegang yang kuat Farhan. Bengkok nggak? Bengkok. Farhan bengkok? Kelihatan Bu? Kelihatan nggak? Kamera boleh di zoom Pak? Silakan Pak di zoom Pak. Oke. Silakan Pak nggih. Kita lihat Pak Babinsa, Pak Letul bengkok Pak. Pak Kiai bengkok ya? Bengkok ya Pak Kiai ya? Pak Haji Darmawi bengkok Pak? Bapak boleh pegang Pak? Silakan Pak. Cek Pak. Bengkok asli loh Pak. Bengkok Pak. Coba cek lihat Pak. Bengkok ya? Oke. Bu, kelihatan nggak bengkoknya? Bu, Kokolim kalau ceramah paling takut melihat orang matanya melotot, mulutnya mangap tapi kalau tak ada suara. Subhanallah. Dibuka 4 mata kata Tukul Arwana, inilah dia Koko Limhaya, bukan Koko Limbat. Nih Koko Lim bukan Koko Limbat. Lurusin lagi bisa nggak? Lurusin aja Pak, lurusin. Tak bisa Farhan ya. Farhan nanti koko ajarkan terik-terik sulap melunakan benda-benda keras nggih. Jangankan korek api gas, linggis koko pelintir bengkok. Pernah lihat koko limbuk di hitam putih Pak, spesial bersama Didi Kobuzer Pak Trans 7. Linggis koko pelintir bengkok. Kalau pakai beton Pak, pelintir aja bengkok Pak. Kalau sendok yang besi, goyangin bengkok. Itu terik-terik sulap melunakan benda-benda keras nggih. Apalagi melunakan hati seorang wanita. Wanita itu maksudnya istrinya Koko Lim. Siapa yang rumah tangga suka berantem, itu suami hatinya keras, istri berhati keras. Bapak nanti tahu apa penyebabnya dan bagaimana solusinya. Bawa pulang buku Koko Bang nggih. Buku itu diajarkan Bang nggih. Koko tak bisa ceramah panjang-panjang Bang nggih. Siapa yang punya anak hatinya keras, sama orang tua suka melawan, ibadahnya susah, kasih buku itu, suruh baca Bu nggih. Dapat hidayah perantara buku itu Pak. Insya Allah Bu nggih, nanti hatinya lunak Bapak Ibu nggih. Bapak Ibu sudah ya. Kalau anaknya nggak mau baca Pak, Bapak sedekah Bapak Ibu nggih. Sini. Farhan makasih ya. Ini duit namanya fulus. Kalau bahasa Arab ya, ada fulus mulus, tak ada fulus manfus. Kalau barat namanya money. No love no cry. Gak punya cinta, gak punya air mata. No love no cry. No money, no dong. No kancing, nongol. Untuk lagi tak nongol ya Pak nggih. Ini kalau masuk Jawa Barat namanya artos dan arcis. Artos dan arcis. Arcisnya biasa aja Farhan, jangan muncrat Farhan. Maaf bercanda ya. Farhan makasih sudah mau ke depan ya. Sebentar Farhan. Sebentar Farhan. Ini kalau nama aslinya sebelum Islam datang, duit itu namanya dinar. Dinar. Dinar 2 kalimat. Din sama nar. Din artinya agama. Lakum dinukum waladolin. Oh waliyadin, maaf, din itu agama. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Din artinya agama. Nar artinya neraka. Wakina azabannar. Duit itu pertama aslinya Pak namanya dinar Pak. Agama dan neraka. Siapa yang cari duit pakai din, pakai rambu-rambu agama Farhan. Aqimu sholat wa atu zakah. Sholat sedekah diamalkan. Duitnya jadi berkah. Hidupnya nanti Pak husnul khotimah matinya.
Duitnya bukannya nikmati dunia Pak, tapi dunia alam kubur sampai nanti alam akhirat. Nggih. Siapa yang cari duit pakai din, dia bantu agama Allah, namanya sedekah. Maka Nabi Muhammad berjanji, as-shadaqatu tamna'u mitatasuk. Sedekah yang kalian keluarkan membantu agama Allah, menolak mati su'ul khotimah, matinya husnul khotimah, kembalinya sorga. Siapa yang cari duit pakai din Farhan, pakai rambu-rambu agama, haram dia tinggalkan, halal diambil, duitnya jadi berkah, matinya husnul khotimah. Tapi siapa yang cari duit tak pakai din, tak pakai rambu-rambu agama, haram dia ambil, menghalalkan segala cara, nanti matinya nar, matinya masuk api neraka. Itulah duit, namanya dinar, agama dan neraka. Nih Pak, Masya Allah. Nggih. Sedekah ya Bu nggih, bantu agama Allah Pak. Nanti Bapak dapatnya, Bapak bantu din, Bapak bantu agama sedekah, nanti tempatnya sorga. Kalau tidak nanti matinya nar Pak, masuk api neraka. Semuanya di sini Bu gerbangnya, Masya Allah. Farhan, makasih ya sudah mau ke depan nih ya. Sulap yang kedua, nanti Koko pengen masukin handphone di dalam botol air mineral. Sebentar ya. Bentar. Farhan, makasih ya. Mau buku atau duit? Hadiahnya mau mana? Buku. Buku ya. Oke, ini Farhan ini anak yang cerdas ya Pak. Nggih. Sayyidina Ali dikasih duit apa buku? Ilmu, pilihnya ilmu Pak. Orang dapat ilmu tak punya harta, dia hartanya akan datang terus bertambah. Nggih. Tapi orang punya harta tak punya ilmu, hartanya lama-lama habis. Punya ilmu, ilmu yang menjaga Farhan. Farhan punya harta tak punya ilmu, Farhan yang menjaga hartanya. Beda ya. Kalau punya ilmu, ilmu jagain kita. Kalau kita punya harta, kita yang jagain harta. Farhan makasih ya. Spesial buat Farhan satu buku, nggih. Nanti yang lain juga dikasih ya Bu. Nanti ada tata cara. Farhan makasih nggih. Farhan silakan kembali ke alamnya. Ke alamnya, ke tempat duduknya kembali. Bapak Ibu sudah ceramah 40 menit. Sisa 20 menit nanti Koko main sulap yang spektakuler yang kedua Bapak Ibu. Nggih, kita lihat Bapak Ibu nggih. Tapi sebelumnya Pak, duit yang sukses rubah jadi berkah. Caranya sedekah. Karena mau sorga harus bertakwa. Ciri teman adalah sedekah. Bapak Ibu, kita praktek sebentar nggih. Sebelum ceramah yang kedua, Koko praktek Pak 10 menit Bapak Ibu. Bapak Ibu, malam ini Koko datang Pak, ini safari dakwah Pak. Safari dakwah ya Bu nggih. Safari dakwah itu Bu, artinya itu bukan sengaja diundang Pak. Sengaja Jakarta diundang ambil jadwal, bukan nggih. Jadwal Koko sudah sudah tersusun rapi Bapak Ibu nggih. Bu, ini safari dakwah. Kalau safari dakwah itu Pak, Bu, Koko datang sendiri Pak ke sini. Jadwal Koko 10 hari Pak, 1 bulan, 20 hari safari dakwah keliling Indonesia. 10 hari Pak, Koko di Jakarta Pak, menyelesaikan pembangunan pondok pesantren yang Koko bangun di Bandung Selatan. Ya belum selesai ya Bu. Bapak Ibu, 10 hari ini kami bagi 2 Pak. Kemarin Sukamara 1 hari, Lamandau 2 hari, besok sudah pindah ke Pangkalan Bun, Kota Waringin Bapak Ibu. Ibu nggih, ke Pangkalan Bun sampai ke Sampit Bapak Ibu nggih. Pak, tim Yayasan Kokolim Center ini Bu, ya sudah masuk ke sini Pak. Bu, Kokolim itu kalau ngundang pribadi Pak, jujur ya Bu nggih, panitia repot Bu, siapin tiket pesawat, penginapan, penjemputan, akomodasi, butuh lumayan besar Bapak Ibu. Tapi kalau safari dakwah tak usah repot-repot Pak nggih. Pak, tim kami sudah masuk ke sini Bu 1 bulan sebelumnya. Silaturahim ke pengurus-pengurus Pak, Bu, menyampaikan Kokolim akan safari dakwah di sini Pak. Yang cepat mengambil jadwal Kolim Bapak Ibu malam ini Pak adalah PPMA, Persaudaraan Persatuan Mufakat Akasia. Alhamdulillah, takbir Bapak Ibu. Malam ini Pak jadwalnya banyak yang minta Bapak Ibu, tapi spesial memang buat PPMA Pak. Alhamdulillah Pak. Lantas operasi dakwah kami seperti apa Pak? Bu, tiket pesawat kami, penginapan kami di hotel, bahan bakar kami, mobil kami rental Pak dari Palangkaraya Bapak Ibu nggih. Pak, bahan bakar kami, makan kami, penginapan kami selama 10 hari di sini. Uangnya dari mana? Hari ini uangnya Koko ajak kita praktek ya Bu nggih. Yang bawa duit lambang sukses, malam ini Koko ajak Pak rubah sebagian duitnya jadi berkah. Bapak Ibu tolong bantu agama Allah, bantu kami yang berdakwah Pak, mensiarkan agama Allah ini Bapak Ibu. Bu nggih.
Pak, kok ajak sedekah ya Pak nggih. Yang sedekah malam ini insya Allah sudah praktek Bu, mendapatkan sabda Nabi Muhammad. Bu, sedekah menolak musibah, memanjangkan umur kalian. Sedekah menutup 70 pintu keburukan. Sedekah menolak mati, su'ul khotimah. Yang sakit mudah-mudahan malam ini sakitnya Pak nanti dikasih umur yang panjang Bu. Sakitnya diangkat sama Allah nggih. Kalau marotnya sakitnya nggak kelihatan bukan hilang, sakomnya Pak Allah hilangkan Bu. Marot dan sakom. Kalau marut kelihatan fisiknya, kalau sakom rasa nyerinya Pak diangkat sama Allah Bapak Ibu nggih. Koko aja kita praktek Bu nggih. Sedekah-sedekah Bapak ini Pak buat ringankan beban kami Pak. Tiket pesawat kami, mobil rental kami, bahan bakar kami Bu. Ini butuh operasional Bapak Ibu nggih. Uangnya dari mana? Sedekah Bapak Ibu hari ini nggih. Nanti selesai acara Pak biasanya dibantu sebagian kas Bapak Ibu yang mengambil jadwal kami Pak. Dibantu sebagian itu Bu bentuk memuliakan para alim ulama saja Bapak Ibu nggih. Walaupun nanti selesai sampai kami hitung, jujur Pak kadang-kadang lebih sering tidak menutupi Bapak Ibu daripada menutupi operasional dakwah kami Bapak Ibu nggih. Sekarang siapkan infak yang terbaik Pak nggih. Pokok ajak Bapak sedekah infak keliling Pak. Dengan metode dakwah seperti ini tak ada lagi alasan Pak Ustadz yang di TV tak nyampe ke sini Pak. Kita nyampe ya Bu nggih, karena kita sama-sama berjuang untuk agama Allah. Metode dakwah seperti ini mekanismenya sudah disepakati oleh kedua belah pihak Yayasan Koko sama panitia yang mengambil jadwal kami Bapak Ibu nggih. Bapak Ibu siapkan infak yang terbaik ya. Yang tidak bawa duit Pak, barangkali bawa handphone Pak, silakan kalau mau QRIS Bapak Ibu. Ada QRISnya Pak nggih, tempelkan Bu di QRIS Bapak Ibu, nanti masuk ke rekening Yayasan Kokolim Center untuk safari dakwah. Bu, tim ini akan berjalan Bapak Ibu nggih. Paper bagnya resmi Pak dari Yayasan Kokolim Center. Selain paper bag ini Bu, jangan dimasukkan ayah bunda nggih. Paper bagnya warna putih ayah bunda yang tercinta. Panitia boleh bantu nggih. Silakan nanti Pak Zainal akan mengatur Bapak Ibu nggih. Bu, nanti yang sedekah ini Pak Koko doakan spesial nggih. Rezekinya berlipat ganda, sisanya dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Siapkan sudah? Koko bantu selawat tibbil kulub. Yang sedekah yang besar anggap kecil. Duit yang besar Bapak sedekahkan malam ini Pak, suatu hari insya Allah akan jadi kecil Bapak Ibu. Allah kasih rezeki yang berkah yang berlimpah Bapak Ibu, memulakan maulid Nabi malam hari ini. Siapkan baca salawat tibil kulub nggih sama-sama. Ya sakit semoga umurnya diangkat sama Allah Subhanahu wa sakitnya Bapak Ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin
Semoga harta, rezeki, duit yang Bapak Ibu sedekahkan sebagian untuk membantu agama Allah, untuk dakwah Bapak Ibu, Allah ganti keberkahan yang berlipat ganda. Sisa rezekinya Allah jaga, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, waktu 15 menit Koko pengen main sulap yang spektakuler. Kita lihat filosofi ini ayah bunda. Terus ngapa enggak? Terus Bapak Ibu? Baru jam 10 kurang dikit Bu. Terus apa enggak? Oke, Bapak Ibu, sebelum main sulap ini 15 menit Pak, kita lihat filosofi yang spektakuler ayah bunda. Sebelumnya Kokolim Bapak Ibu tadi sudah infak keliling. Infak keliling ini Bapak Ibu sudah praktek, sudah berjuang membantu agama Allah. Ini buat kami safari dakwah ya Pak. Pak, kalau andaikan sisa Pak, kami jadikan uang kas yayasan ya Pak. Untuk safidah kami berikutnya Bu. Kami kalau sudah sampai di rumah Pak, nyampe ke rumah Pak, uang sisa Bapak ini, uang infak ini Bu, haram kami gunakan ayah bunda. Ini halal kami gunakan ketika kami lagi bersafari dakwah ayah bunda. Bu, sekarang yang kedua Koko ajak sedekah jariah. 1 kali sedekah terus mengalir keberkahannya. Mengalir keberkahannya bukan hanya buat kita Bu, tapi buat orang-orang kita cintai Pak. Wabil khusus yang sudah meninggal ya Bu. Silakan Bapak Ibu. Bu, sedekah ini kan tadi Pak keliling Pak, sekarang sedekah jariah. 1 aja Bu, singkat ya Pak. Hari ini Koko lagi berjuang membangun pondok pesantren tahfiz Al-Quran yang ada di Bandung Selatan Bu. Pak, sekarang ini Bu, Koko lagi berjuang Pak membebaskan lahan seluas 3.000 meter persegi yang belum selesai Pak. 3.000 meter persegi ini lahannya salah satunya Bu, sebagian Pak itu buat pembangunan masjid Bapak Ibu. Bu, lahannya sudah ada Pak, 3.000 meter persegi. Bapak Ibu kok aja ambil bagian, per meternya cuma Rp250.000. Tapi yang ini Bu spesial ya Bu, yang hari ini Bu, yang hari ini Koko panggil hanya 7 orang saja ya Bu. Yang pertama ini Bu, 7 orang Koko cari, 7 hamba Allah Pak yang mau berjuang bersama yayasan Koko Bapak Ibu. Nanti tolong sedekahnya diniatkan Bu. Ya Allah, kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kalau sudah baca basmalah, sedekahnya sudah karena Allah. Koko ajak terang-terangan Pak, bukan pamer, bukan ria Bu. 1, terang-terangan jadikan motivasi. Yang kedua Pak, yang lain biar termotivasi Bapak. Yang kedua, lawan sosial media sekarang Pak. Yang maksiat sudah terang-terangan tak malu Bapak Ibu. Lawan amal sujud terang-terangan. Yang ketiga, sedekah terang-terangan biar dapat sabda Nabi Muhammad, sedekatul alaniyah junnatu minan nar. Sedekah terang-terangan sebagai penghalang siksa dari api neraka. Yang kedua, nanti pas Bapak mau transfer sedekahnya boleh pasang niat, ya Allah ini wakafku atas nama, sodakotun an sedekah atas nama. Haji ada haji badal, haji mengatasnamakan, apalagi sedekah-sedekah jariah Pak. Ya Allah ini wakafku atas nama almarhum bapakku bin siapa, almarhumah ibuku binti siapa, kakek nenek sebutin Bu. Kalau dia sudah meninggal Bu, insya Allah Pak bahagia alam kubur sampai nanti alam akhirat Bapak Ibu. Karena ini buat pesantren penghafal Al-Quran Ibu. Ya Allah ini wakafku atas nama anak-anak keluargaku Bu. Anak keluarga Ibu tak baca Al-Quran Pak, tak hafiz Al-Quran Bu, tapi dapat berkah seperti orang yang menghafal Al-Quran. Karena Bapak sedekah dengan harta mengatasnamakan mereka. Ibu yang sedekah suami pun dapat, suami sedekah istri otomatis dapat, karena sudah diakad pernikahan, harta milik bersama, berkah milik bersama. Nanti pas mau di Bapak Ibu Kokolim, saya tak bawa duit tunai, boleh transfer Bapak Ibu. Nah ini ada nanti Bapak Ibu ada rekening Yayasan Kokolim Center Bu. Nanti yang 7 orang Bapak Ibu kami kasih ini Bu. Bapak nanti tulis nama singkat sama nomor WhatsApp saja Pak. Nama nomor WhatsApp ini kami abadikan di buku Yayasan Kokolim Center, dan nama-nama ini ketika kami hatam Al-Quran Pak, kami doakan bersama keasan santri kami Pak Bu. Robek Bu, nama WhatsApp kami bawa pulang. Yang ini bawa pulang Bapak Ibu, nanti bisa ditransfer besok lusa gajian pun tak masalah Bapak Ibu. Ada nomor rekening Yayasan Kokolim Center, Bank BSI, Bank Syariah Indonesia. Sebelum kau main sulap yang spektakuler, Koko panggil 7 orang saja Bapak Ibu. Yang ini Bu, 7 orang yang spesial Pak. Koko kasih bukunya 10 eksemplar Bapak Ibu. Ini Bu, bukunya 10 Bu. Koko kasih ya Pak. Bapak baca Bapak Ibu.
sama satu semi jas pribadinya Koko. Koko ini punya semi jas Pak. Ini rompi semi jas ini Pak buatan Koko sendiri Bu. Koko punya home industri Pak, konveksi kecil-kecilan ya Bu. Membuka lapangan pekerjaan orang yang tidak mampu Bapak Ibu. Ini Koko pakai ke rompi ini Pak. Nanti Koko kasih ya Pak G. Ini mereknya KLC Kokolin Collection. Bisa pakai sholat pesta silakan ya Bu G. Ini Pak tak jual beli Pak. Ini semi jas ini ciri khasnya Koko Bapak Ibu G. Hanya untuk 7 orang saja Pak. Semi jas cuma ada 7 orang. Koko panggil ya Pak G. 7 hamba Allah yang berkenan saja ya Pak G. Satu hamba Allah berkenan membebaskan 20 meter Pak. Koko butuh 7 orang saja Bapak Ibu G. Yang pertama 7 20 meter. 1 meternya itu seharga 250.000. Kalau 20 meter Pak cuma 5 juta rupiah. Adakah 7 hamba Allah yang dermawan Pak berkenan berwakaf 7 orang ya Bung G? Satu orangnya Bu berwakaf 20 meter Pak seharga 5 juta rupiah. Koko kasih satu semi jas Koko pribadi Pak. Langsung nanti Koko pakaikan Bapak Ibu G. Dikasih bukunya 10 eksemplar Bapak Ibu. Koko butuh 2 orang Pak. 7 orang saja Pak. Siapa yang berkenan Bapak Ibu? Setelah ini Koko main sulap yang spektakuler Bapak Ibu. Ada yang berkenan Pak? Siapa? Ada nggak hamba Allah 7 orang Pak? Siapa yang berkenan Bapak Ibu? Ke depan Pak, langsung Koko doakan Pak. Yang lain pun dapat berkahnya Bapak Ibu. Ada kira-kira yang berkenan 7 hamba Allah? Sedekahnya cuma 5 juta rupiah. 5 juta besar Kolim anggap kecil. 5 juta suatu hari insya Allah akan jadi kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Pak? Siapa Pak? Ada? Koko butuh 7 orang Pak. Siapa? Hamba Allah yang berkenan. Satu orang langsung ngambil 5 dikali 7 350 meter juga silakan ayah bunda. Ada yang berkenan Bapak Ibu? Siapa? Siapa yang berkenan Pak? Orang yang pertama dulu Pak. Setelah ini Koko main sulap, nanti kita tutup dengan doa. Ada? Koko butuh 7 orang kira-kira yang berkenan Bapak Ibu. Koko ambil angka 7 Pak, karena hari ini ada 7 Bapak Ibu. Ada Pak kira-kira Pak? Siapa yang berkenan? Transfer besok lusa gajian tak masalah Bapak. Ke depan Pak. Ada yang berkenan nggak hamba Allah? Ada? Siapa yang berkenan? Wakafnya 20 meter Bapak Ibu. Koko butuh 7 orang Pak hamba Allah yang termohon. Ada kira-kira yang berkenan nggak? Siapa? Tidak ada Pak? Siapa yang berkenan kira-kira? Bapak Ibu barangkali ada lapangan rezeki. Siapa? Ke depan Bu kalau ada Bu. Siapa? Ada. Biarkan langkah ke depan, yaumul kiamah kakinya menjadi saksi Bu. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bapak nanti tulis namanya Pak nggih. Namanya Pak Bapak tulis pakai pulpen Pak. Wa tukallimuna aidin, tangannya berbicara Bu nggih bahwa dia pernah membantu agama Allah. Ada yang berkenan Pak? Siapa? Ada nggak yang mau ke depan Pak? Satu orang maju ke depan Bu. Kasih contoh Bapak Ibu. Satu orang yang sedekah, semuanya aminkan, semua yang hadir Pak dapat berkah yang sama Bapak Ibu. Oke? Ada yang berkenan nggak? Siapa? Ada? Ada kira-kira? Baik Bapak Ibu, nggak apa-apa. Oke? Bapak Ibu, Koko butuh Bapak Ibu. Kalau nggak ada yang 5, nggak apa-apa. Yang 3 juta 12 meter persegi saja Bapak Ibu. 12 meter seharga 3 juta rupiah. Koko kasih bukunya 6 sama satu semi jas pribadinya Koko. Semi jas cuma ada 7 Bapak Ibu. Barangkali ada 7 orang Bapak Ibu. Ada yang berkenan Pak? 3 juta rupiah kira-kira hamba Allah. Ada? Kalau kemarin di Lampung Bu, kami sudah bebaskan Bu sampai 1 hektar ya Bung G. Ada yang wakaf 1 orang 25 juta Bu. Saya 100 meter Kolim. Alhamdulillah Bapak Ibu. Koko Pak, ada yang berkenan nggak Pak? Yang 12 meter Pak 3 juta rupiah. Ada yang berkenan siapa? Ke depan Pak. Siapa? Tidak ada? Kira-kira hamba Allah ada yang berkenan nggak? Ini kalau 1 orang nggak ada yang maju, Kokolim tak bisa praktek Pak, praktek ilmu sedekah. Ada nggak yang berkenan? Siapa? Siapa Bu? Ke depan Bu. Siapa? Siapa yang berkenan? Siapa? Ada? Tunjuk tangan Bu. Ada nggak kira-kira? Tim coba dilihat. Ada yang berkenan kira-kira? Ke depan langsung. Setelah ini tutup dengan sulap yang spektakuler Bu. Cuma 15 menit Bapak Ibu. Ada Pak? Agak cepat kalau ada Bu. Yang ibu-ibu semi jas bawa pulang kasih suami atau anak laki-laki ya. Kalau bapak-bapak aku langsung pakaikan hari ini Pak. Masya Allah ya. Ini Pak semi jasnya Bu. Masya Allah. Cuma ada 7 Bapak Ibu ya. Spesial kau bawa Bapak Ibu. Rompi Pak. Allah itu suka keindahan Bapak Ibu. Pakai sholat dan sebagainya. Ada nggak? Tidak ada ya. Barangkali barakallah Bapak Ibu. Ada yang berkenan? Ada kira-kira? Oke. Tidak ada Pak? Baik Bapak Ibu, barangkali nanti berkenan setelah acara silakan ayah bunda. Kita lanjut Bapak Ibu 15 menit. Ayah bunda, Bapak Ibu,
hari ini kita contoh akhlak Nabi Muhammad. Pak, Bu, ini sekarang sudah tanda-tanda akhir zaman. Betul apa enggak Pak? Betul apa tidak? Akhir zaman sekarang ini Pak, gelar semakin tinggi tapi akal sehat semakin rendah Bapak Ibu. Betul apa tidak? Betul apa enggak Bu? Pak, sekarang ilmu semakin tersebar Pak, tapi akhlak dan adab semakin lenyap. Bahkan sekarang belajar semakin mudah, tetapi guru semakin tidak dihargai Bapak Ibu. Betul apa enggak Pak? Bu, maka kuncinya Bu, nanti kita main ya Pak nggih. Bu, kuncinya Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an Pak. Akhir-akhir ini Bu, abad sekarang ini orang berakhlak mulia semakin terkikis. Kenapa? Akibat sebuah penemuan yang luar biasa. Siapa yang tahu Pak? Penemuan yang luar biasa di abad sekarang Bu. Ada yang tahu Pak? Pesawat, mobil, komputer atau apa Pak? Ada yang tahu nggak? Penemuan yang paling hebat sekarang ini adalah bernama handphone Android gadget. Ya Pak nggih? Saking hebatnya handphone Android, dia sudah melenyapkan wartel, telepon rumah, warnet, sudah melenyapkan game, kamera, arloji, TV rumah, radio recorder, jam breaker, ya Pak nggih? Semua koran dia lenyapkan Pak, kalender pun dia lenyapkan dari yang bernama handphone Android. Besok-besok yang lenyap lagi bukan hanya itu Pak, tapi apa? Mata kita lenyap, leher kesehatan tengkuk kita lenyap, kesehatan lenyap. Yang hilang lagi apa? Kebahagiaan perkawinan hilang, kesehatan rumah tangga hilang, akhlak generasi muda hilang, bahkan keimanan Bu kita hilang, yang namanya gara-gara handphone. Betul nggak Bu? Pak, handphone itu hati-hati Bu nggih, ini fitnah zaman akhir sekarang ini Pak. Saking Bu, makanya yang punya handphone gadget, yang punya Android, pokok aja banyak-banyak istighfar. Kenapa banyak istighfar? Karena kita lebih sering isi pulsa daripada bersedekah Bapak Ibu. Betul apa enggak Pak? Bapak kalau isi pulsa Pak 10.000 cukup nggak beli kuota 1 bulan Pak? Cukup? Jawabannya tak cukup, kecewa. Tapi kalau sedekah 10.000 Pak, puas betul dia Pak. Oke? Bu, yang punya handphone istighfar ya Bu nggih? Bu, Bapak lebih sering membuka WhatsApp, membaca grup, membaca WhatsApp, lebih sering membaca Facebook, lebih sering membaca Instagram, lebih sering membaca TikTok, lebih sering membaca YouTube daripada sering membaca Al-Quran. Betul apa tidak? Bunda, Bu, kalau handphonenya berbunyi Bu, itu panggilan manusia ya Bu nggih? Kalau handphone Bapak jatuh di kolong kasur Pak, Bapak cari enggak Pak? Buru-buru dicari Pak, handphonenya berbunyi, padahal panggilan manusia. Tapi kalau dengar suara azan yang berkumandang, panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia acuh tak acuh Bapak Ibu. Ini handphone Bapak Ibu, Masya Allah. Kokolim, solusinya bagaimana? Solusinya cuma satu, jaga hati. Al-Quran surah Asy-Syu'ara 88 sampai 89 Allah jelaskan, yauma la yanfa'u malu wala banun. Ketika hari kiamat datang Pak, harta Bapak, handphone Bapak, sebagainya, anak-anak kita sudah tidak bisa menyelamatkan kita Bapak Ibu. Siapa yang selamat menghadap kepada Allah? Illa man atallaha biqalbin salim. Yang selamat adalah mereka yang pulang membawa hati yang bersih. Oke? Jadi kuncinya jaga hati. Kokolip, jaga hati itu bagaimana Kokolip? Jaga hati, kuncinya jaga mata, jaga telinga, otomatis bisa jaga hati Pak. Itu aja Pak nggih. Al-Insan ayat 2 Allah tegaskan, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyad. Kuciptakan manusia min nutfatin, dari setetes mani, amsyad, yang bercampur antara benih laki-laki dan benih perempuan yang diikat sebuah perkawinan yang syah. Nabtalihi, dan kami hendak menguji manusia tersebut, faja'alnahu sami'an basira, makanya kami berikan dia pendengaran dan penglihatan. Adanya telinga, adanya mata, itu ujian dari Allah Bu.
dari mendengar tolong jaga hati nggih. Kalau dari mendengar nggak bisa jaga hati, dapat kabar tetangga suami naik jabatan, dia naik tensi darahnya. Kalau dari mata nggak bisa jaga hati, lihat temannya pindah rumah baru, dia pindah ke rumah sakit. Pak, jaga hati ya Pak nggih. Yang jadi atasan jaga hati Pak, jangan meremeh bawahan ya Pak nggih. Pak, jaga hati nggih, jangan bangga jadi atasan Pak. Atasan kalau tanah abang Pak itu dijual beli Pak, 10.000 dapat 3 Bapak Ibu. Bunda, Bu, suami ngomel-ngomel, bapak punya istri Pak suka ngomel, jaga hati ya Bu nggih, karena sudah tabiatnya. Laki-laki harus banyak diem Pak, perempuan itu memang banyak ngomong. Laki-laki banyak diem karena laki-laki kita diciptakan dari Nabi Adam. Bagaimana bulunya Pak? Coba Adam, mingkem. Ibu-ibu dari Siti Mangap ya Bu nggih. Ibu dari Siti Wah, Bapak Adam, mingkem Pak, dengerin saja Pak, ntar juga capek ngomong sendiri ya Bu nggih. Intinya kalau mau bahagia jaga hati, caranya jaga mata, jaga telinga. Sebagai penutup Bapak Ibu, ini ada air mineral Pak. Ini maaf ya, mereknya Aqua. Koko nggak minum ini Bapak Ibu ya Bu nggih. Ini kemarin waktu lagi perang Israel sama Palestina Pak, termasuk produk Pak yang diboikot sama Majelis Ulama Indonesia Jakarta Bapak Ibu nggih. Ini Bapak Ibu nggih, ini Aqua. Koko aja bawa main saja ya Bu nggih. Ini Pak, ini ada air mineral Pak, Masya Allah nggih. Ini masih baru Pak. Ini yang hadir ada berapa nih sekarang nih? Kira-kira yang hadir ini Pak lebih kurang ada hampir 400-500 jamaah. Kalau ada 2 mata berarti ada 1.000 mata. Yang hadir hari ini matanya, telinganya kok uji Bapak Ibu nggih. Ingat ya, mata melihat, mata telinga ujian dari Allah. Ini ada air mineral Pak, mereknya Aqua. Oke, sini Bapak Ibu. Satu panitia boleh bantu Pak? Siapa Pak? Satu. Yang agak muda deh, yang tengah-tengah sini. Sini. Cepat sini. Sini. Boleh? Adinda, cepat ke depan. Oke. Sudah ya? Adinda, ke depan. Ini air mineral mereknya apa? Aqua. Masih baru nggak? Masih bersegel? Masih. Pegang coba. Masih segelnya ada? Masih. Segelnya dibuka. Tutupnya dipegang ya. Jangan dimakan. Ini benda keras soalnya. Kira-kira mau ngapain? Yang mengatakan Kokolin mau minum sudah berbaik sangka. Memang air salah satu fungsinya untuk diminum. Kokolin mau siram bunga Bapak Ibu. Bu, di sini ini bunga sudah segar-segar Pak nggih. Nah, Bapak Ibu di rumah punya bunga enggak? Yang punya bunga Bapak Ibu tolong perhatikan ya Bu nggih. Mereka ini makhluk hidup Bapak Ibu. Setiap kita rawat dia Pak, dia bertasbih Bapak Ibu nggih. Ini bunga sudah disiram Pak. Koko hanya memberikan contohnya saja. Kenapa Koko siram bunga? Karena Koko butuh botol air mineral yang masih baru Pak. Koko hanya butuh botolnya saja nggih. Begini. Adinda, sebentar ya. Sekarang siapa yang punya uang 1.000 rupiah? Bentuknya koin Pak. Koin 1.000 rupiah, boleh pinjam nggak? Gak usah takut, nanti uang 1.000-nya Koko sulap jadi 1 juta Bapak Ibu. Ada yang punya koin 1.000 rupiah? Pinjam, cepat. Ada? Siapa yang punya koin 1.000 rupiah? Ke depan langsung Pak, ke depan, cepat. Sini Bu. Ke depan aja Bu, sini Bunda. Ikhlas ya Pak nggih? Sini Bu. Koin 1.000 rupiah Koko pinjam Bu, sini. Oke. Ibu langkah ke depan Bu. Kaki Ibu melangkah yaumul kiamat akan menjadi saksi Bu, karena berdoa bersama Koko. Sini. Bunda, itu koin 1.000 rupiah nggih. Nanti sedekah ikhlas nggak? Nanti kita kembalikan lagi Bu. Masukin Bu, masukin. Ibu boleh duduk ya. Silakan kembali ntar Bu. Oke, pinjam Bu ya. Sekarang koin sudah berada di dalam botol. Sebentar Pak nggih, Koko mau tanya. Bapak Ibu, yang di belakang koinnya kelihatan nggak? Jujur, kelihatan nggak Pak koinnya Pak? Kenapa nggak kelihatan? Karena koinnya kecil tidak ya. Mata kita kan terbatas. Yang tidak bisa pakai mata, pokok aja pakai telinga. Pakai telinga Bu nggih, dengarkan suaranya. Kalau dalam ini ada bersuara, tandanya dalam botol ada koin. Kalau sudah tidak ada suara, tandanya dalam botol tidak ada koin. Deal?
mata, telinga, hidayah dan ujian dari Allah. Bapak kalau nggak bisa pakai mata, pakai telinga ya Pak. Melihat nggak bisa, telinga nggak bisa Pak, otomatis nggak bisa bicara Bapak Ibu. Otomatis jadi orang bisu Pak, pasti Bapak Ibu, karena tak pernah belajar, tak pernah mendengar, tak pernah melihat Bapak Ibu. Apa yang mau dia bicarakan Pak? Dia nggak pernah mendengar, nggak pernah melihat. Bu, ada suara nggak? Ada? Dalam botol itu ada koin. Pertanyaannya Dinda, kenapa ini koin bisa masuk dalam botol? Karena tutupnya dibuka. Bapak Ibu, Bu, siapa ayah bunda yang mau rezekinya Allah berkahi Bu, tolong buka. Satu, buka tali silaturahim. Bagi orang yang tidak pernah membuka tali silaturahim, maka rezekinya tidak akan dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Rajin-rajin membuka tali silaturahim. Tidak, pegang. Mengnya pegang saya begini. Ada koin? Ada koin? Kita ambil ya. Nih. Koinnya tangan kiri Pak. Gak ada koin ya Pak ya? Gak ada suara ya? Koinnya di mana? Koko masukkan lagi sekali lagi Pak. Nih. Koko ambil yang kedua kali ya. Tidak. Nah, nih Koko ambil ya. Nih. Oke, Dinda, tolong ditutup. Tutup. Mana tutupnya tadi? Mek. Sebelum Koko tutup, coba cek. Dalam tutup ada koin? Nggak ada, masukin, tutup yang rapat. Oke, Bapak Ibu dengarkan ya, dengarkan. Ada suara nggak? Ada suara nggak? Koinnya di mana? Tangan kiri. Di sini ada koin? Oke, baik. Kalau tadi koinnya bisa dimasukkan karena tutupnya dibuka. Sekarang botol sudah tertutup rapat. Kira-kira koinnya bisa nggak dimasukin dari bawah? Bisa nggak? Bisa? Tidak bisa ya? Kokolim akan memasukkan koin dari bawah Pak. Akan memungkinkan sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Tapi tolong dari melihat dan mendengar, tolong jaga hati ya. Jangan tuduh sembarangan Bu, karena mata telinga ujian dari Allah. Kita masukin ya dari bawah ya. Sholawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Masuk. Ini koin sekarang sudah berada di dalam botol. Adinda, coba cek, cari lubangnya di mana. Lubangnya di mana? Cari. Adinda, cek ini botol lubang atau enggak ada lubang pakai ilmu fisika. Tutupnya dibuka, Dinda. Tutupnya dibuka. Sudah? Sekarang tempelin begini, Dinda. Tempelin sampai mentok. Tiup. Tangannya pegang. Gini. Ada angin keluar nggak dari botol? Nggak ada. Kalau ada angin keluar dari sisi botol, tandanya botolnya berlubang. Ada angin keluar nggak? Nggak. Nggak ada, berarti botolnya nggak berlubang ya. Deal ya. Sekarang tiup lagi Dinda, yang kencang. Dinda jangan kencang-kencang, khawatir anginnya keluar dari belakang ya. Oke, Dinda, botolnya ada lubang apa nggak ada lubang? Tutup. Sekarang gantian Koko yang ngecek. Sini Dinda. Dinda perhatikan ya, make Dinda, make. Nih Dinda ya. Coba cari ya label halalun. Dinda, ada label halal nggak? Ada? Bapak Ibu, siapa yang mau berkah, tolong cari duit yang baik dan halal. Kalau tak baik tak halal dimakan sama kita, keluarga kita, anak cucu kita, dia berubah jadi darah, darah berubah jadi daging, tumbuhlah daging yang tidak halal. Daging yang tak halal akan disentuh oleh api neraka. Adinda, boleh ngobrol-ngobrol? Dari mana hendak kemana? Dari sini hendak ke sana. Bolehkah Koko bertanya, Adinda ini siapa sih namanya? Namanya siapa? Pakai mic. Namanya siapa? Arila. Siapa? Arila. Arila tinggalnya di mana? Tinggalnya di mana? Di jalan Cilangkap. Jalan Cilangkap. Yakin tinggal jalan Cilangkap? Yakin? Yakin. Bukan tinggal di rumah. Tinggalnya di rumah itu alamatnya. Tinggal itu kan bisa di rumah, apartemen, hotel, pesantren, panti asuhan. Alamatnya Jalan Cilangkap. Ibu maaf ya, Kokolim kesini Pak naik pesawat dari Jakarta ke Pangkalan Bun. Ternyata naik pesawat Pangkalan Bun ke Jakarta, Jakarta Pangkalan Bun. Ternyata ada peraturan baru, tidak boleh berdoa di atas pesawat. Ibu sudah tahu belum? Jakarta ke Pangkalan Bun ternyata tidak boleh berdoa di atas pesawat. Berdoa harus di dalam pesawat. Ya,
Kalau di atas jatuh ya, nggak boleh ya Bung ya. Doanya harus di dalam. Oke Dinda, sudah mau selesai? Dinda, koinnya ambil sayang. Nanti berikan ini koin kepada ibu yang punya koin nanti, nggih. Kalau ibunya nggak mau, nanti sedekahkan saja, nggih. Bung ya, makasih yang punya koin ya Bung ya. Nanti dikembalikan ya Bung ya. Koko doakan ibu yang punya 1.000 rupiah jangan diremehkan Bu. Uang 1 miliar tak akan jadi angka 1 miliar kalau kurang 1.000 rupiah. Jangan meremehkan uang kecil ya Bung. Oke. Belum selesai Pak. Kalau tadi Koko Lim masukin koin gampang. Koinnya memang kecil. Sekarang Koko menguji mata yang lebih dahsyat lagi. Memasukkan sebuah handphone. Handphone Koko masukin sini Pak. Sebentar ya. Koko Lim boleh pinjam handphone Pak. Siapa yang punya handphone yang jadul-jadul? Handphone lama Pak. Handphone yang Asia, Nokia, Samsung yang lama Pak. Yang tidak ada internetnya Bapak Ibu. Yang jadul. Boleh pinjam satu orang Bu? Nggak usah takut. Nanti handphone jadulnya Pak dirubah jadi handphone Samsung Android terbaru Bapak. Harganya 25 juta Bapak Ibu. Ada yang benar? Ada yang punya nggak? Boleh punya handphone yang jadul? Kalau nggak ada yang punya nggak bisa main sulap Bapak Ibu. Ada nggak? Pinjam Pak. Siapa? Ada? Sini Bu, sini pinjam. Masya Allah. Ternyata masih ada jamaah yang punya. Ibu yang punya koin tadi bukan sih? Iya. Luar biasa ya Bu ya. Handphonenya dari beliau. Ibu tanda-tanda orang rezekinya berlimpah insya Allah. Sini Bunda. Bunda boleh naik sebentar Bunda. Nanti Koko panggil soalnya Bunda. Bunda namanya siapa sih? Duduk sebentar ya Bunda ya. Pinjam ya Bunda. Bunda boleh duduk sebentar. Bu, Bunda, ini handphone Nokia Ibu ya. Punya teman nih ya. Tapi temannya nggak mau maju. Nggak apa-apa. Nanti Ibu mewakili saja, mewakilin Bu nggih. Koko masukin boleh Bu? Mungkin nggak? Kita masukin nih Pak nggih. Sebentar ya Bu nggih. Mungkin nggak Pak? Mungkin apa tidak? Koko Lim akan memungkinkan sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Tapi dari melihat dan mendengar tolong jaga hati. Karena mata telinga ujian dari Allah. Sholawat Pak, tolong bantu sholawat nggih. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Masuk nggih? Masuk. Masuk tidak? Masuk. Handphone sekarang sudah berada di dalam botol. Ya Allah, Koko Lim ini jangan-jangan dukun Pak. Jangan-jangan Koko Lim menggunakan media jin. Dari melihat dan mendengar tolong jaga hati. Jangan tuduh orang sembarangan. Kalau salah jadi fitnah. Fitnah dosanya lebih besar daripada membunuh. Bu, ini hanya trik sulap ya Pak. Bahwa mata telinga ujian dari Allah. Tidak. Ini handphone masuknya gampang, keluarnya yang susah. Karena ilmunya belum ketemu, Dinda. Ya, Ibu tahu Bu, masuk gampang, keluar susah. Filosofinya sama Bu. Orang itu kalau berhutang gampang Bu, ngembalinya yang susah Bu. Betul nggak Bu? Ya oke. Mudah-mudahan di sini semuanya nggak punya hutang. Allah lapangkan rezeki. Dinda ambil pisau cutter, Dinda. Ambil Dinda dalam itu Dinda. Ada pisau cutter Dinda? Ambil. Buka pisaunya. Kita bedah ya, kita keluarkan handphonenya. Masuk gampang, keluar susah. Ilmunya belum ketemu soalnya. Pegang. Bedah ya. Pegang Dinda. Kita bedah. Pegang Dinda, pegang. Oke, kembalikan lagi Dinda ya. Oke, Dinda namanya siapa? Namanya siapa sayang? Koko doakan, aminkan. Allahumma faqihu fiddin wa allimhu ta'wil. Allahumma agnihi bil ilmi wa zayyinhu bil hilmi wa akrimhu bit taqwa wa jamilhu bil afiyah waj'alhu min khairin nas anfa'hum linas. Amin ya rabbal. Ini doa buat Ananda dan buat semua orang tua yang hadir pengajian hari ini, buat anaknya yang ada di rumah dimanapun saja. Nggih, Ananda silakan kembali ke alamnya ya. Ke alamnya, ke tempat dunia kembali. Makasih lagi ya, sudah mau ke depan ya. Koko doakan berkah dunia akhirat ya. Silakan Anda. Barakallahu fi kulli hal ya. Ibu mewakili ya Bu ya. Boleh berdiri Ibu? Oke. Wakilkan aja Bu nggih. Ibu, ini handphone temannya Ibu nggih. Mau nggak dirubah? Ibu siapa namanya Bu? Ibu Hajah Nurjannah. Ibu Hajah Nurjannah mewakili nggih. Tidak ada doa tolak rezeki. Bu Hajah Nurjannah, maukah handphone Nokia ini dirubah jadi Samsung Android terbaru 25S Ultra, harganya 29 juta. Dokumennya akan pindah Bu. Jawabnya mau
Ibu harus yakin, harus yakin. Sekali lagi, dengarkan pertanyaan baik-baik Ibu nggih. Dengarkan pertanyaan baik-baik. Ibu, handphone Nokia ini maukah dirubah jadi handphone Samsung Android terbaru harganya 29 juta? Mau atau tidak? Mau. Ibu nanti sampaikan ke teman Ibu, besok pagi tolong ke toko handphone ya Bu nggih. Tukar tambah ya Bu nggih, pasti akan berubah jadi handphone Samsung Android harganya 29 juta. Allahu Akbar Bu. Bu, lebih baik punya handphone begini Bu. Kenapa? Ini dosanya lebih kecil. Ya Pak nggih? Yang punya Android Pak lebih banyak tantangannya Bapak Ibu. Nggih? Ya betul nggak Pak? Ini Pak lebih banyak menghilangkan dosa Pak. Bapak tak nyita waktu, cuma cukup SMS sama buat telepon doang. Ibu makasih Bu Nurjanah ya. Ibu pokok doakan Ibu berkah dunia akhirat nggih. Silakan Bu kembali ke tempatnya Bu. Barakallah Bu Anya Nurjanah nggih. Barakallah fi kulli hal. Bapak Ibu sudah selesai ya. Mata telinga ujian dari Allah, jaga mata jaga telinga. Bapak Ibu jangan pulang, kita mau doa bersama yuk. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum tutup dengan doa Bapak Ibu, sekarang Koko ajak Bapak Ibu nanti yang berkenan Bapak Ibu yang bersedekah Ibu nggih. Bapak Ibu enggak apa-apa nggih. Oh ya. Satu hamba Allah tadi Bu sedekah 3 juta rupiah membebaskan 12 meter persegi. Beliau ini amanahnya gak mau ke depan tapi minta didoakan. Pokok doakan yang sedekah hamba Allah 3 juta ini Bapak satu orang panggil ajrakumullah fima ataita wa barakalaka fima abaqaita. Semoga harta rezeki Bapak Ibu sekeluarga yang disedekahkan wakafkan sebagian untuk membantu agama Allah berupa membebaskan lahan pondok pesantren tahfiz Al-Quran diganti keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sisa rezekinya dijaga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jangan bubar, minta waktu 5 menit Koko pengen doa. Bapak Ibu yang 3 juta, Bapak Ibu kalau nggak ada tak apa-apa nggih. Ada yang berkenan 2 juta enggak? Membebaskan 8 meter Bapak Ibu. 8 juta 2 juta 8 meter dikasih bukunya 4 1 semejas Bapak Ibu. Semejas tinggal 6 Bapak Ibu. Ada yang berkenan yang 2 juta kira-kira mau siapa? Ada nggak yang berkenan Pak? Ada? Bapak Ibu tidak ada? Nanti kalau ada yang berkenan 3 juta 5 juta itu 20 meter ya Bu nggih, dikasih 1 semejas bukunya 10 nggih. Yang 12 meter itu 1 semejas kau kasih sebagai ucapan terima kasih bukunya 6 Bu. Yang minimal 2 juta 1 semejas bukunya 4. Selain 2 juta semejas tidak dilepaskan ya Bu nggih. Semejas ini yang berwakaf minimal 8 meter nggih. Sekarang yang berwakaf dikasih buku saja Bu. Ada hamba Allah yang berkenan wakafnya 4 meter Bu. 4 meter 1 juta Bu. 4 meter dikasih bukunya 4 Bapak Ibu. Ada? Nanti ke depan ya Bu nggih. Yang mau 4 meter 1 juta dikasih bukunya 4 nggih. Yang 2 meter 500.000 rupiah dikasih bukunya 2. Yang 1 meter 250.000 dikasih bukunya 1 ya Bu nggih. Ke depan ya Bu nggih. Nanti dikasih buku Bu sebagai cindera mata. Bukunya Bu itu banyak amalan keberkahan. Silakan Bapak baca buku ini bagaimana belajar menjadi orang yang berkah wafat meraih husnul khotimah nggih. Nanti Bu boleh transfer boleh tunai ya Bu nggih. Nanti minta kertas ini Bu. Mau transfer mau tunai harus minta kertas ini Bu nggih. Tulis namanya sama nomor WhatsApp. Tak punya WhatsApp nomor handphone Bapak Ibu. Nanti namanya kami abadikan, kami doakan bersama santri kami penghafal Al-Quran nggih. Yang ini bawa pulang boleh transfer besok lusa gajian panen pun tak masalah Ibu nggih. Ada rekening yayasan Kokolim Center Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti yang mau berwakaf boleh ke depan ya Bu nggih. Silakan ayah bunda nggih. 1 meter berapa Bu? 250.000 nggih. 1 meter yang berwakaf dikasih bukunya 1, 2 meter bukunya 2, 4 meter dikasih bukunya 4. Yang 8 meter ke atas Bapak Ibu Koko kasih semejas pribadinya Koko nggih. Nanti silakan ke depan ya Pak nggih. Koko Bapak Ibu kita sekarang baca Al-Fatihah yuk. Kita baca Al-Fatihah Bapak Ibu. Sebelum Bapak Ibu ini buku Bapak Ibu satu spesial dari Kokolim buat Bapak Ketua PPMA Persaudaraan Persatuan Mufakat Akasia Al Mukarram Mas Ali Zainal Abidin. Mana Mas Zainal Pak? Mas Zainal boleh ke depan Mas Zainal sini. Hadiah buku pribadi buat Mas Zainal sebagai Ketua Panitia sebagai Ketua NG sudah berjuang bersama Yayasan Indonesia. Mana Mas Zainal Abidin? Hah? Keluar mewakili. Pak nanti kasih ke beliau Pak nggih.
Semoga PPMA semakin Allah berkahi ya Mas G. Sudah berjuang tabligh akbar yang sangat mulia ini G. Mas, nanti kita doa bersama G. Bapak Ibu yang berkenan berjuang bersama kami Bu, kau kasih buku 17 tahun meneliti Bu tentang keberkahan bagaimana wafat meraih husnul khotimah G. Bukunya bawa pulang bukan hasil membeli tapi hasil membantu agama Allah. Itu amalan Bu, Allah ajarkan dalam Al-Quran surah Muhammad, intan surallah yang surkum. Kalau kau bantu agama Allah, kau bersedekah, Allah pasti akan bantu kalian Bu. Kokoli berharap dengan ibu sedekah bantu agama Allah. Koko kasih ilmu ya Bu G. Ibu amalkan ilmu Bu. Yang punya hutang macam-macam G, Koko berharap akan dibantu sama Allah Bapak Ibu G. Karena Bapak Ibu membantu agama Allah. Yuk kita baca doa, yuk kita kirimkan suratul Fatihah. Kita kirimkan ini Al-Fatihah. Nanti yang mau berwakaf ke depan ya Bu G. Ada tim kami ke depan ya Bu G. Silakan ke depan Bapak Ibu G. Setelah itu Koko tanda tangan bukunya Bapak Ibu. Nanti bukunya Koko tanda tangan. Kita boleh selfie-selfie bersama Koko. Kita baca Al-Fatihah Bapak Ibu. Kita kirimkan buat Pak aparatur pemerintahan kita, Pak Kapolsek kita, mewakili dan Ramil, Pak Ketua NU, Pak MUI, Bapak tokoh-tokoh agama kita, Al-Mukarram Bapak Haji Darmawi, ya kita doakan rumah makan Mahda yang banyak sponsor acara pada malam hari ini, dan buat semua para pewakaf yang sedekah infak keliling, sedekah dengan jiwa raganya yang hadir pada hari ini, wabil khusus Lamandau yang kita cinta ini, dan wabil khusus PPMA Persatuan Persaudaraan Mufakat Akasia, atau kebalik ya, persatuan dulu apa persaudaraan dulu? Persatuan Persaudaraan Mufakat Akasia, semakin Allah berkahi menjadi khairun nas anfa'ahum linnas, amin ya rabbal. Wabil khusus ini Al-Fatihah buat nanti Allah yang berwakaf atas nama yang masih hidup, umurnya panjang, jauh dari segala macam penyakit dan musibah kata Rasulullah. Yang berwakaf yang sudah atas nama yang sudah meninggal, insya Allah nanti bahagia alam sampai nanti alam akhirat. Dan buat semua kita yang hadir pada hari ini, di barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Angkat tangan semuanya. Pak MUI, pimpin doa sini Pak, apa langsung? Bapak Ketua MUI, apa langsung Pak doa? Ada pimpin doa apa langsung? Kalau mau doa, Bobo baca sholat hajiyah biar semuanya berangkat ke tanah suci Pak insyaallah. Langsung Pak MUI, langsung Pak Kiai, monggo nggih. Bapak Ibu, Pak Kiai mohon izin ya. Bapak Ibu tolong aminkan nggih. Koko baca sholawat hajiyah, sholawat khusus biar Allah mudahkan berangkat ke tanah suci. Selawatnya singkat ya Bu nggih. Bu, sholawat ini ijazah dari kiainya Koko, sudah Koko amalkan lebih dari 30 tahun Bapak Ibu, dan sudah terbukti keberkahan nggih. Sholawat hajiyah tolong aminkan. Yang mengaminkan mudah-mudahan nanti Allah mudahkan berangkat ke tanah suci. Yang dapat buku nanti amalkan Bu di buku itu nggih. Ada namanya sholawat hajiyah, tolong amalkan satu hari baca minimal 1 kali nggih. Kalau bisa dihafal, kalau nggak bisa dibaca, biar nanti sekeluarga Allah mudahkan berangkat ke tanah suci, dikasih rezeki yang lapang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sholawatnya, dengarkan, aminkan, simak Bapak Ibu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin adadar ramli raqiq salatan tarzuquna biha min ali taufiq wa tuballighuna biha al-huduru ila al-baitil atiq wa ziyarata qabrihi wa qabri sayyidina Abi Bakrin Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Artinya, ya Allah, tolong sampaikan sholawat yang kami baca ini ya Allah kepada kanjeng baginda Nabi Muhammad sebanyak pasir-pasir yang bertebaran di muka bumi ya Allah. Dengan barokah sholawat yang kami baca ini ya Allah, Engkau kasih kami rezeki yang luas dan berkah ya Allah, sehingga kami bisa ke Baitul Atiq, rumah tua Ka'bah di kota Mekah, dan bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad dan makam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang ada di Masjid Nabawi kota Madinah. Bisa ke Mekah, bisa ke Madinah, bisa haji, minimal bisa umrah ya Allah. Allahumma ayyidil Islam wal muslimin. Allah mansur ikhwanana wal mujahidina fi Palestin wa fi Gaza wa fi ayyi makanin kana wansur man nasaraddin
wa ahlikil kafarata wal musyrikin innaka anta azizun hakim. Tolong aminkan, ini kau doakan dari awal buat nanti hamba-hamba Allah yang berwakaf Bapak Ibu. Aminkan ge, ajrakumullah fima ataitum wa barakalakum fima abaqaitum. Semoga harta rezeki Bapak Ibu sekeluarga yang disedekahkan diwakafkan sebagian untuk membantu agama Allah diganti keberkahan oleh Allah, sisa rezekinya dijaga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'ti munfikina khulafa, ya Allah tolong kau ganti rezeki yang lebih baik, tolong ganti rezeki yang lebih luas, ganti rezeki yang lebih berkah ya Allah kepada hamba-hambamu yang gemar bersedekah berjuang membantu agamamu ya Allah, baik sedekah dengan jiwa raganya wabil khusus sedekah dengan sebagian hartanya ya Allah. Bukankah engkau sudah berjanji surah Muhammad ayat 7, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, intan surullah yang surkum, jikalau kau bantu agama Allah kau bersedekah, Allah pasti akan bantu kalian. Bukankah Rasulmu juga berjanji, ya Allah wallahu fi aunil abdi makanan abdu fi auni akhihi, bahwa engkau ya Allah akan selalu menolong hambamu selagi hamba tersebut berjuang membantu perjuangan hamba yang lain ya Allah. Rabb, bagi hamba-hambamu yang berjuang bersedekah membantu perjuangan saudaranya ya Allah, membantu agamamu ya Allah, tolong bantu kehidupannya ya Allah, bantu kehidupannya ya Allah min haitsu la yahtasib. Wahai Allah, bukan Rasulmu juga menegaskan as-shadaqatu tamna'u mitatasu, sedekah yang kalian keluarkan itu menolak mati suul khotimah. Rabb, bagi hambamu yang gemar bersedekah waffaqalah kelak dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma barik lana fima razaqtana, ya Allah berkahilah rumah tangga kami, berkahilah rezeki kami, kehidupan kami, anak cucu kami, berkahilah umur kami, rezeki kami, kampung halaman kami, wabil khusus berkahilah tokoh-tokoh kami, ulama kami, pemimpin kami, dan berkahilah lamandau yang kami cinta ini ya Allah. Wabil khusus berkahilah persatuan persaudaraan mufakat akasya kami cinta ini ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mashkura wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan maghfura. Rabb, bagi hamba-hambamu yang hadir pada hari ini ya Allah, catat kami ya Allah sebagai umat Nabi Muhammad yang mencintai kepada baginda Nabi Muhammad ya Allah. Kami yang hadir pada hari ini ya Allah, engkau catat ya Allah agar kelak mendapatkan syafaat atau pertolongan dari baginda Nabi Muhammad di yaumul qiyamah ya Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Nabi Allah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang punya Instagram, punya TikTok, silakan ikuti Instagram TikToknya Koko Lim. Nanti yang berwakaf Bapak Ibu di sini ada WhatsApp bendaharanya di kertas ini ya Bung. Yang sudah transfer tolong disapa WhatsApp nomor ini ya Bung. WhatsApp nomor ini tersambung ke WhatsApp pribadinya Koko. Ustazah, kami sudah transfer wakaf kami, tunaikan wakaf kami atas nama-nama ini, tolong nama-nama ini didoakan. Ibu minta doa Bu, WhatsApp ini Bu, langsung Koko doakan Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti yang berwakaf insya Allah akan dapat handphone pribadinya Koko. Silaturahim tak putus insya Allah. Angkat tangan semuanya yang punya Instagram. Sampai jumpa lagi sama Kolim di Damai Indonesia TV1 bersama ustaz-ustaz yang lain. Angkat tangan semuanya. Doa tutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Tangannya dibalikin semuanya. Dibalikin. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.